Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu para pensiunan yang kami hormati, yang kami banggakan, dan yang selalu kami doakan semoga senantiasa diberi kesehatan, umur panjang yang penuh berkah, hati yang tenang, pikiran yang lapang, serta rezeki yang cukup untuk menjalani hari-hari bersama keluarga tercinta. Apa kabar Bapak dan Ibu semua hari ini? Semoga dimanapun Bapak dan Ibu berada, baik di rumah, di kampung halaman, di kota, di desa, atau sedang berkumpul bersama anak dan cucu, semuanya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami kembali menemani Bapak dan Ibu dengan satu pembahasan yang rasanya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, sangat menyentuh rasa aman di masa tua, dan sangat sering menjadi bahan obrolan di banyak tempat. Karena jujur saja, ada satu pertanyaan yang dari waktu ke waktu terus muncul, terus diulang, terus dibicarakan, dan terus membuat banyak hati bertanya-tanya. Pertanyaan itu sederhana, tetapi bobotnya luar biasa besar. Bagaimana nasib gaji pensiunan di tahun 2026? Apakah ada kabar baik untuk Bapak dan Ibu semua? Atau justru kita harus bersiap menghadapi kenyataan yang tidak sesuai harapan? Sebelum kita masuk lebih jauh, saya mohon satu hal, jangan terburu-buru mengambil kesimpulan dari potongan kalimat, jangan langsung merasa senang hanya karena mendengar satu kata yang terdengar manis, dan jangan juga langsung merasa sedih hanya karena ada kabar yang kelihatannya belum menggembirakan. Mari kita duduk bersama sejenak secara batin, tarik napas pelan-pelan, dan simak pembahasan ini sampai selesai. Karena untuk urusan gaji pensiun, urusan hak setelah puluhan tahun mengabdi, urusan penghasilan yang menjadi sandaran hidup di masa purna tugas, semuanya harus kita pahami dengan tenang, utuh, dan jernih. Sebab kalau pembahasannya setengah-setengah, yang muncul justru salah paham. Dan kalau salah paham sudah terlanjur masuk ke hati, maka yang lahir biasanya bukan ketenangan, melainkan kecemasan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita semua tahu bahwa masa pensiun adalah fase hidup yang sangat berbeda dengan masa aktif bekerja. Dulu ketika masih aktif, ada rutinitas yang jelas, ada struktur penghasilan yang lebih besar, ada tunjangan tertentu, ada aktivitas harian yang padat, dan ada perasaan bahwa setiap bulan semuanya datang sesuai ritme yang sudah dikenali. Namun ketika memasuki masa pensiun, hidup berubah. Aktivitas boleh jadi lebih tenang, waktu mungkin lebih longgar, tetapi kebutuhan tidak berhenti. Biaya makan tetap berjalan, listrik tetap harus dibayar, kebutuhan rumah tangga tetap ada, kesehatan justru sering meminta perhatian lebih besar, dan dalam banyak keluarga para pensiunan juga masih punya hati yang lembut untuk membantu anak, menantu, bahkan cucu. Itulah sebabnya gaji pensiun bukan sekadar angka yang masuk ke rekening. Gaji pensiun adalah rasa aman. Gaji pensiun adalah penyangga kehidupan. Gaji pensiun adalah bentuk kehadiran negara dalam kehidupan para purna bakti yang sudah memberikan tenaga, waktu, pikiran, dan pengabdian terbaiknya. Karena itu wajar sekali kalau setiap kali masuk tahun baru, apalagi ketika kalender mulai mendekat ke pertengahan triwulan pertama, banyak bapak dan ibu mulai bertanya, tahun 2026 ini bagaimana? Apakah ada perubahan? Apakah ada penyesuaian? Apakah ada kebijakan baru? Apakah ada kabar baik yang bisa membawa sedikit kelegaan? Atau jangan-jangan semuanya masih sama seperti sebelumnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sangat manusiawi, sangat wajar, bahkan justru menunjukkan bahwa Bapak dan Ibu sedang berusaha menjaga hidup dengan penuh kehati-hatian. Tidak ada yang salah dengan berharap, harapan itu perlu, harapan membuat hati tetap hidup. Tetapi kita juga harus berjalan bersama dengan kehati-hatian, supaya harapan itu tidak berubah menjadi kekecewaan akibat informasi yang tidak utuh atau kabar yang terlalu cepat dipercaya. Sekarang mari kita lihat persoalannya dengan kepala dingin. Ketika orang membicarakan nasib gaji pensiunan 2026, biasanya yang dimaksud bukan hanya satu hal. Ada beberapa lapisan pertanyaan di dalamnya. Pertama, apakah gaji pensiun tetap dibayarkan secara normal dan aman? Kedua, apakah ada kemungkinan penyesuaian nominal? Ketiga, apakah ada peluang muncul kebijakan baru yang meringankan beban para pensiunan? Keempat, apakah ada tambahan lain seperti bantuan, rapel, atau skema tertentu yang bisa membuat penghasilan terasa lebih longgar? Nah, semua ini sering bercampur di ruang publik. Ada yang membicarakannya seolah-olah semuanya sudah pasti. Ada yang mencampur adukkan antara harapan dengan kepastian. Ada juga yang membungkus dugaan dengan nada yang sangat meyakinkan. Padahal dalam kenyataannya, urusan kebijakan gaji pensiun tidak bisa berdiri di atas perasaan. Urusan ini harus berdiri di atas keputusan yang jelas, aturan yang sah, dan mekanisme yang resmi.
Disinilah pentingnya kita memahami satu prinsip mendasar. Kabar yang ramai belum tentu kabar yang resmi. Informasi yang sering diulang belum tentu informasi yang benar. Dan sesuatu yang terdengar logis belum tentu sudah diputuskan oleh pihak yang berwenang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat satu informasi menyebar begitu cepat dari grup ke grup, dari satu video ke video lain, dari satu percakapan ke percakapan lainnya. Kadang judulnya dibuat sangat menggugah. Kadang kalimat pembukanya dibuat seolah-olah semua sudah final. Kadang ada kata-kata yang bikin jantung berdetak lebih cepat, seperti terungkap, dipastikan, resmi, cair, naik, tambahan, dan seterusnya. Padahal ketika ditelusuri lebih dalam, isi sebenarnya belum tentu setegas judulnya. Oleh sebab itu, kalau kita ingin benar-benar memahami nasib gaji pensiunan di tahun 2026, kita harus memisahkan antara tiga hal. Mana yang berupa harapan masyarakat, mana yang berupa pembahasan atau analisis, dan mana yang benar-benar sudah menjadi kebijakan yang resmi. Kalau kita bicara secara jujur dan tenang, kabar baik pertama untuk Bapak dan Ibu sebenarnya adalah ini. Gaji pensiun tetap merupakan hak yang diakui dan tetap menjadi bagian penting dari kehidupan para pensiunan. Artinya, keberadaan gaji pensiun itu sendiri tetap aman sebagai hak dasar. Ini penting untuk ditekankan. Kadang dalam derasnya arus informasi, orang menjadi terlalu fokus pada pertanyaan apakah naik atau tidak, sampai lupa bahwa kepastian, keberlanjutan pembayaran itu sendiri adalah hal yang besar. Bagi banyak orang, stabilitas adalah bentuk kabar baik yang pertama. Karena di tengah dunia yang terus berubah, harga-harga yang naik turun, dan kondisi ekonomi yang kadang tidak menentu, kepastian bahwa hak pensiun tetap berjalan adalah sesuatu yang sangat penting dan sangat menenangkan. Namun saya paham bagi sebagian Bapak dan Ibu, jawaban seperti itu mungkin terasa belum cukup. Karena yang ditunggu bukan hanya soal tetap dibayar, tetapi apakah ada perbaikan, apakah ada napas segar, apakah ada perubahan yang membuat kehidupan sedikit lebih ringan. Nah, di titik inilah kita harus bersikap dewasa. Kabar baik itu kadang tidak selalu datang dalam bentuk lonjakan besar yang mengejutkan. Kadang kabar baik datang dalam bentuk sinyal perhatian, dalam bentuk pembahasan yang semakin sering mengangkat kesejahteraan pensiunan, dalam bentuk harapan yang terus hidup bahwa negara tidak boleh menutup mata terhadap kebutuhan hidup para purna bakti. Jadi, ketika orang bertanya apakah ada kabar baik untuk pensiunan tahun 2026, jawabannya bisa kita pahami begini. Ada ruang harapan, ada perhatian, ada pembicaraan, ada ekspektasi masyarakat, tetapi semua itu tetap harus menunggu bentuk resminya. Jangan dibalik. Jangan karena harapan terasa kuat, lalu kita anggap seolah keputusan sudah final. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hidup sebagai pensiunan memang seringkali mengajarkan satu pelajaran besar, yaitu sabar yang aktif. Bukan sabar yang pasrah dan diam, melainkan sabar yang tetap berpikir jernih, tetap memantau perkembangan, tetap menyaring informasi, dan tetap menata keuangan dengan penuh kebijaksanaan. Sebab realitanya begini, ketika belum ada keputusan baru, kehidupan tetap harus berjalan. Kebutuhan bulan ini tidak bisa menunggu bulan depan. Biaya berobat tidak menunggu pengumuman. Tagihan rumah tangga tidak menunggu berita baik. Maka dalam suasana seperti ini, yang paling kuat bukan hanya orang yang banyak berharap, tetapi orang yang mampu menjaga ketenangan sambil tetap realistis. Bapak dan Ibu sudah melewati begitu banyak fase kehidupan. Sudah menghadapi begitu banyak perubahan zaman. Maka saya percaya Bapak dan Ibu juga punya kebijaksanaan untuk memahami bahwa informasi seputar gaji pensiun harus disikapi dengan hati-hati, bukan dengan tergesa-gesa. Lalu apa sebenarnya yang membuat pertanyaan tentang nasib gaji pensiunan 2026 terasa begitu besar? Jawabannya karena di balik pertanyaan itu ada banyak lapisan perasaan. Ada rasa khawatir, ada rasa berharap, ada rasa ingin dihargai. Ada juga keinginan sederhana untuk hidup sedikit lebih longgar. Kita tidak boleh meremehkan sisi emosional ini. Banyak pensiunan bukan hanya menunggu nominal, tetapi juga menunggu pengakuan bahwa jasa mereka tidak dilupakan. Ketika ada pembicaraan soal kemungkinan perbaikan gaji atau perhatian lebih besar kepada pensiunan, yang bergerak bukan hanya pikiran, tetapi juga hati. Banyak orang merasa mungkin inilah saatnya pengabdian panjang itu kembali dihargai dengan lebih layak. Itu sebabnya topik ini bukan sekadar persoalan finansial, ini juga persoalan martabat, rasa aman, dan penghormatan. Di tengah suasana seperti itu, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk melihat gambaran yang lebih luas.
Setiap kebijakan mengenai gaji pensiun, penyesuaian penghasilan, atau skema tambahan apapun selalu membutuhkan proses. Tidak lahir dalam satu malam, tidak muncul hanya karena ramai dibicarakan, ada pertimbangan anggaran, ada proses administrasi, ada sinkronisasi aturan, ada perhitungan teknis, ada kesiapan penyaluran, dan ada lembaga pelaksana yang harus memastikan bahwa bila suatu kebijakan diberlakukan, maka penyalurannya benar-benar tepat, tertib, dan aman. Itulah mengapa kadang di ruang publik muncul jeda antara harapan masyarakat dengan pengumuman resmi. Jeda ini sering membuat banyak orang gelisah, tetapi justru disinilah kita harus bijak. Jangan mengisi jeda itu dengan asumsi yang terlalu jauh. Isi jeda itu dengan doa, dengan kehati-hatian, dan dengan kesiapan mental untuk menerima informasi secara proporsional. Kalau kita berbicara dari sudut pandang kehidupan nyata, banyak bapak dan ibu yang mungkin berpikir begini, seandainya ada penyesuaian gaji di 2026, itu akan sangat membantu. Ada yang ingin menutup kebutuhan kesehatan, ada yang ingin memperbaiki rumah sedikit demi sedikit, ada yang ingin punya ruang napas lebih untuk kebutuhan pokok, ada yang ingin menyisihkan sedikit agar tidak terlalu merepotkan anak. Semua itu bukan keinginan yang berlebihan, itu sangat manusiawi, sangat wajar. Maka ketika ada kabar yang terdengar membawa kemungkinan baik, hati langsung bergerak. Namun karena itulah saya kembali mengingatkan, jaga hati itu baik-baik. Boleh berharap, tetapi jangan menyerahkan ketenangan pada informasi yang belum jelas. Jangan biarkan pikiran diombang-ambingkan oleh setiap kabar yang datang dan pergi. Ketenangan di masa tua itu mahal, sangat mahal. Dan salah satu cara menjaganya adalah dengan tidak mudah mempercayai sesuatu sebelum benar-benar jelas dasar dan arah resminya. Bapak dan Ibu sekalian, seringkali orang berpikir kabar baik itu harus selalu berupa kenaikan besar atau perubahan yang dramatis. Padahal tidak selalu begitu. Kabar baik juga bisa berarti bahwa perhatian terhadap pensiunan tetap hidup, bahwa posisi pensiunan tetap masuk dalam pembahasan penting, bahwa suara masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan pensiunan tidak padam, bahwa ada kesadaran publik bahwa para purna bakti tidak boleh ditinggalkan dalam tekanan biaya hidup yang terus berubah. Jadi kalau hari ini Bapak dan Ibu bertanya, apakah ada kabar baik? Saya ingin menjawab dengan jujur dan menenangkan. Kabar baik yang paling nyata untuk saat ini adalah bahwa harapan itu belum mati, perhatian itu belum hilang, dan hak dasar pensiun tetap berdiri. Namun untuk kabar baik dalam bentuk penyesuaian yang lebih konkret, kita tetap harus menunggu langkah resmi dengan kepala dingin. Ada satu hal lagi yang penting sekali untuk kita pahami bersama. Nasib gaji pensiunan bukan hanya ditentukan oleh apakah ada kenaikan atau tidak. Nasib gaji pensiunan juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana kita sebagai penerima manfaat menjaga administrasi tetap rapi, data tetap valid, rekening tetap aktif, dan proses-proses yang dibutuhkan tidak diabaikan. Ini mungkin terdengar teknis, tetapi sangat penting. Dalam banyak situasi, masalah bukan terletak pada haknya, melainkan pada teknis penyalurannya. Karena itu jangan anggap remeh verifikasi data, pembaruan informasi pribadi, atau hal-hal administratif lain yang kadang terasa merepotkan. Justru disitulah salah satu bentuk ikhtiar kita untuk memastikan bahwa hak yang ada bisa diterima tanpa kendala. Jika ada aplikasi, layanan, atau mekanisme tertentu yang harus diperhatikan, minta bantuan keluarga bila perlu. Tidak ada salahnya dibantu anak atau cucu. Yang penting, hak bapak dan ibu tetap terjaga. Selain itu, kita juga perlu hati-hati terhadap gelombang informasi yang terlalu bombastis. Ini penting sekali. Biasanya ketika topik gaji pensiunan mulai ramai, selalu ada pihak-pihak yang mengambil kesempatan, ada yang membungkus informasi dengan judul yang sangat mengagetkan, ada yang memotong konteks, ada yang menyampaikan analisis seolah keputusan final. Bahkan tidak jarang ada yang memancing emosi supaya orang langsung bereaksi. Bapak dan Ibu, jangan biarkan hati dimainkan oleh pola seperti itu. Bapak dan Ibu sudah terlalu berharga untuk digiring oleh kabar yang belum jelas. Jadilah penyimak yang tenang. Kalau ada kabar yang terlalu indah untuk langsung dipercaya, simpan dulu. Kalau ada angka yang terlalu pasti tetapi tidak jelas asalnya, tahan dulu. Kalau ada janji yang terlalu meyakinkan, tanpa dasar yang tegas, jangan langsung disebarkan. Karena ketenangan itu tidak hanya datang dari kabar baik, tetapi juga dari kemampuan kita menjaga diri dari kabar yang menyesatkan. Dalam banyak keluarga, pensiunan adalah pusat keteduhan. Anak-anak masih melihat orang tua mereka sebagai tempat bertanya. Cucu-cucu masih datang dengan kasih sayang.
Maka penting sekali agar para pensiunan tidak dibebani oleh kecemasan yang sebenarnya bisa dikurangi dengan cara menyaring informasi lebih baik. Saya tahu ada bapak dan ibu yang mungkin diam-diam setiap pagi memeriksa rekening. Ada yang berharap tanpa banyak bicara. Ada yang menghitung kebutuhan dalam hati. Ada yang tidak ingin terlihat cemas di depan keluarga. Semua itu sangat bisa dipahami. Justru karena itu, pembahasan seperti ini perlu disampaikan dengan jujur, bukan untuk membuat hati jatuh, tetapi agar hati tidak dibangun di atas kepastian semu. Karena harapan yang berdiri di atas informasi yang tidak utuh sangat mudah runtuh. Sedangkan harapan yang dijaga dengan kesabaran dan kejernihan akan membuat hati tetap kuat apapun perkembangan berikutnya. Kalau kita bicara tentang tahun 2026, sebenarnya ada dua sikap yang sama-sama perlu kita pegang. Yang pertama adalah optimisme. Bukan optimisme buta, tetapi optimisme yang sehat. Keyakinan bahwa pengabdian panjang para pensiunan layak mendapatkan perhatian. Keyakinan bahwa kesejahteraan pensiunan tetap penting untuk dibicarakan. Keyakinan bahwa kehidupan yang layak di masa tua bukanlah permintaan berlebihan. Yang kedua adalah kewaspadaan. Waspada terhadap informasi yang belum jelas. Waspada terhadap ekspektasi yang terlalu tinggi. Waspada terhadap penipuan yang kadang muncul saat isu-isu seperti ini ramai. Jangan sampai ada yang menghubungi bapak dan ibu dengan alasan membantu pencairan, meminta data pribadi, meminta kode tertentu, meminta biaya administrasi, atau menawarkan jalan pintas. Untuk urusan hak pensiun, jalur resmi adalah pegangan utama. Jangan pernah menyerahkan data sensitif kepada pihak yang tidak jelas. Jangan pernah tergoda janji manis yang datang tiba-tiba. Hak yang sah tidak perlu ditebus dengan biaya yang mencurigakan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya juga ingin menyinggung satu hal yang mungkin jarang dibicarakan secara langsung, yaitu soal menjaga keuangan rumah tangga di tengah ketidakpastian. Ini penting sekali. Selama belum ada perubahan yang benar-benar pasti, anggaplah kondisi berjalan seperti biasa. Jangan menyusun rencana keuangan di atas uang yang belum benar-benar ada. Jangan menambah komitmen pengeluaran hanya karena mendengar kabar yang katanya akan ada tambahan. Jangan sampai harapan terhadap sesuatu yang belum resmi membuat posisi keuangan justru menjadi rapuh. Sikap yang paling aman adalah tetap menata pengeluaran berdasarkan kondisi yang nyata sekarang. Kalau nanti ada kabar baik yang benar-benar datang, itu akan menjadi tambahan rasa syukur. Tetapi kalau belum, kehidupan tetap berjalan dengan lebih aman karena kita tidak terlanjur menggantungkan banyak hal pada sesuatu yang belum pasti. Di titik ini, mungkin ada bapak dan ibu yang bertanya dalam hati, jadi sebenarnya kesimpulannya bagaimana? Apakah ada harapan atau tidak? Saya ingin menjawab dengan cara yang paling jujur, harapan itu ada. Kabar baik dalam arti perhatian dan peluang pembahasan itu ada. Posisi pensiunan sebagai kelompok yang harus dijaga kesejahteraannya tetap kuat secara moral dan sosial. Namun untuk kabar baik yang benar-benar berbentuk keputusan baru, kita harus sabar menunggu kepastian resmi. Jangan dipaksakan, jangan dibayangkan seolah sudah pasti, jangan pula langsung ditolak mentah-mentah. Sikap terbaik adalah tetap berharap sambil tetap rasional, tetap menanti sambil tetap tenang, tetap membuka hati untuk kabar baik, tetapi jangan menutup akal sehat. Saya percaya banyak dari bapak dan ibu sudah sangat matang dalam menghadapi kehidupan. Sudah pernah melalui masa sulit, masa perubahan, masa penuh kejutan, bahkan mungkin masa ketika keadaan terasa jauh lebih berat daripada sekarang. Maka tahun 2026 ini pun insya Allah bisa dihadapi dengan kebijaksanaan yang sama. Jangan biarkan satu isu mengguncang seluruh ketenangan hidup. Pegang yang pasti, saring yang belum pasti, dan terus doakan yang terbaik. Karena seringkali kekuatan terbesar para pensiunan bukan terletak pada kerasnya suara, tetapi pada dalamnya kesabaran dan luasnya hati. Dan justru itulah yang membuat para purna bakti tetap mulia di mata keluarga dan masyarakat. Sekarang mari kita rangkum secara perlahan agar semuanya terasa lebih terang. Nasib gaji pensiunan 2026 memang menjadi topik besar dan wajar membuat banyak orang menunggu. Kabar baik yang paling jelas saat ini adalah bahwa hak pensiun tetap berdiri dan perhatian terhadap kesejahteraan pensiunan tetap hidup. Harapan akan adanya perkembangan yang lebih baik tetap ada, tetapi belum boleh dianggap sebagai keputusan final sebelum benar-benar diumumkan secara resmi. Karena itu, Bapak dan Ibu perlu menjaga keseimbangan antara harapan dan kehati-hatian.
Jangan mudah terbawa arus kabar yang bombastis. Jaga data administrasi, tetap rapi. Pastikan rekening aktif. Hindari penipuan. Tata keuangan berdasarkan kondisi yang nyata. Dan yang paling penting, jangan biarkan hati kehilangan tenang hanya karena informasi yang belum memiliki dasar yang kuat. Pada akhirnya, pertanyaan apakah ada kabar baik untuk Bapak dan Ibu bisa kita jawab begini? Ya, masih ada alasan untuk berharap, masih ada ruang untuk optimisme, masih ada perhatian yang bisa menjadi awal dari perkembangan yang lebih baik, tetapi kabar baik yang sejati harus datang dalam bentuk yang jelas, resmi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Sampai saat itu tiba, yang terbaik adalah tetap tenang, tetap jernih, tetap saling menguatkan, dan tetap percaya bahwa pengabdian panjang Bapak dan Ibu bukan sesuatu yang kecil. Negara, masyarakat, anak-anak, dan cucu-cucu tetap berdiri di atas jejak kerja keras generasi Bapak dan Ibu. Itu bukan hal yang sepele, itu warisan yang besar. Terakhir, izinkan saya menyampaikan satu pesan dari hati. Bapak dan Ibu, jangan merasa sendiri dalam menunggu. Jangan merasa seolah keresahan ini hanya ada di hati sendiri. Banyak yang merasakan hal yang sama, banyak yang berharap hal yang sama, dan banyak yang juga terus mendoakan agar kehidupan para pensiunan di tahun 2026 semakin baik, semakin tenang, dan semakin layak. Semoga setiap pengorbanan di masa lalu dibalas dengan ketentraman di masa sekarang. Semoga jika memang ada kabar baik, kabar itu datang dengan cara yang paling jelas dan paling menenangkan. Dan semoga sebelum kabar itu datang, hati Bapak dan Ibu tetap dijaga oleh ketabahan, kesehatan, dan keyakinan bahwa hidup tetap bisa dijalani dengan mulia dan penuh syukur. Terima kasih sebesar-besarnya atas perhatian Bapak dan Ibu semua yang sudah menyimak sampai akhir. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa memberi sedikit kelegaan, sedikit kejernihan, dan sedikit ketenangan di tengah banyaknya pertanyaan yang beredar. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan tubuh yang sehat, hati yang damai, keluarga yang menyayangi, dan hari-hari yang penuh keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.